happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the present. Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini, aku berada di lokasi yang dimana auranya sangat mencekam dan penuh dengan misteri dan tragedi. Nah, sekarang aku bersama narasumber yang asli warga sini. Aku nggak tahu tempat lokasi ini seperti apa, cuma aku penasaran, katanya di lokasi ini menyimpan segudang misteri masih berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, jika kalian penasaran dengan cerita ini, jangan lupa tekan notifikasi, subscribe, like, comment, and share. Bagi yang baru pertama kali mampir ya, dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun sangat. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Langsung aja, ini dia ceritanya, Menjujuah Horas. Nah, lokasi yang ku maksud ada di sebelah kanan, ya tepatnya di jurang ya. Nah, seperti biasa Wolfie akan menggambar sketsa apa aja yang terjadi di lokasi di bawah jurang itu. Dan Wolfie sekarang di belakang kamera. Aku langsung saja tanya kepada Pak Uda sekaligus pamannya Wolfie. Nah, Pak Uda jangan gugup, pakai bahasa yang sehari-hari aja lah. Ya, bahasa Karo, bahasa apapun is okay, universal. Masih ada kameramen Michael lah yang bisa. Ya kali ya, gak apa-apa ya kali ya. Aman-aman. Oh, ya lah, mari digaji cok. Langsung aja Pak Uda. Ini lokasinya, ini namanya apa sih Pak Uda? Lokasinya Embang Penggelehan. Embang Penggelehan. Penggelehan ya. Agak sulit juga sih namanya ya. Nah, ini Arti penggelehan itu yang dipotong. yang dipotong. Ah, Wih, penggal berarti. dipenggal gitu. Satu. Oke, ini pendapatku dulu ya Pak Uda ya. Ya. Aku waktu aksesnya jalan ke sini tuh memang teman-teman agak sulit sekali teman-teman aksesnya teman-teman. Dan ini perjuangan banget ya. Gua mohon bantu kita untuk naikin rating ini ya. Karena ya itu juga demi kalian juga, untuk menghibur juga ya. Nah, waktu aku di sini memang sangat-sangat auranya mencekam sekali, penuh dengan amarah, kesedihan, dan dendam di situ. Nah, aku pengen tahu sejarahnya tempat ini Pak Uda. Mungkin Pak Uda bisa menceritakan secara mungkin intinya atau fullnya deh. Begini, ini dulu zaman sesudah merdeka ada yang bernama BHL, Gerakan Barisan Harimau Liar gitu. Jadi ketika itu yang dihantam di orang Karo ada itu yang namanya Sibayak. Itu ya orang terkaya gitu kan di orang Karo. Jadi penghulu dan kepala desa itu yang dibawa kemari, disinilah dipenggal. Dan setelah dipenggal disuruh jalan, dipenggal baru masuk ke jurang. Nah, mayatnya turun ke jurang itu aja. Beli dari jalan ke sini, Nah, ya kan? Habis itu suruh jalan ke sini, di sini ditunggu sama yang memenggal. Weh.
setelah dipenggal langsung aja mayatnya turun ke jurang. Itu atas dasar apa? Ya, itulah namanya untuk merampok ya kan, mengambil harta orang ini untuk perjuangan dia. Perjuangan dalam rangka? Dalam rangka entah apa tujuan dia kan. Itu namanya pemberontak ya kan. Pemberontak. BHL itu. Nah, oke. BHL ini kan tadi apa? Barisan Harimau Liar. Itu kok bisa terbentuk? Itu kalau kata orang tua dulu itu timbulnya dari pergerakan dari apa itu tentara yang sakit hati gitu. Peta? Peta? Itu peta itu kan dari pembentukan zaman Jepang. Jadi setelah merdeka ditampung tentara, yang tidak ditampung itu ya disebut dengan BHL. Itulah yang sakit hati sama ini. Jadi berontak dia kan. Nah, yang berontak diantaranya penghulu-penghulu sama orang kaya untuk merebut harta mereka. Begitu. Oke. So, oke, cukup serem juga ya teman-teman ya tentang cerita ini, tragis banget. Dan ya oke, ini BHL ini masih ada hubungannya nggak Pak Uda tentang GS30 PKI? Kemungkinan bisa ada, sebab kita bukan ini sejarahnya, kita nggak tahu gimana ya kan. Iya. Oke, tapi benar-benar teman-teman ini orang yang mencekam dan oke, lagi kayak kumpul gitu. Kita kan ngomongin mereka ya, mungkin Pak Uda juga sensitif ya. Artinya sensitif. Sensitif maksudnya bisa merasakan gitu kayak auranya ada ya kan. Bener, getarannya ada ya kan. Getarannya gitu loh, bukan berarti bisa melihat ya kan. Oh iya. Ini kalau aku ya dalam alam roh itu kita ngobrol mereka itu kayak ini siapa sih, kayak ibarat kata oke, Pak Uda merinding nggak Pak Uda? Iyalah. Oke, ini ngapain sih? Dan yang kepo ini mohon maaf ya, hantu-hantu lokal nih ya, dari Beku Ganjang, dari Kuntilanak, Gendo dan sebagainya. Cuma yang bikin aku merinding, sangat-sangat merinding adalah yang di jurang ini. Jujur mereka sekarang kayaknya naik kayak merangkak gitu, dan rata-rata kepalanya buntung putus, meninggalnya nggak sempurna. Dan ini ya harus didoakan agar mereka jiwanya itu tenang. Ini masalah yang dibunuh BHL kan masuk nih ke dalam jurang. Nah, aku pengen tahu Pak Uda, yang tentara buangan si BHL ini, barisan Harimau Liar ini pada kemana nih? Gitu. Itu hilang begitu saja. Namun sebagian ada yang ditampung kembali ke tentara, sebagian ada juga yang menghilang begitu aja. Mungkin menyebar kali ya teman-teman. Iya. Lari gitu. Merampoknya pasti ya lebih tepatnya mungkin faktor makanan lah ya. Iya. Ya kan? Faktor ekonomi. Lah itu, ya kan. Kita kan dulu kan susah banget. Pas gitu loh. Istilahnya krisis lah, betul-betul. Itu belum terjadi moneter ya? Moneter kan zaman sekarang. Dulu itu ketika kita merdeka kan Indonesia susah. Iya, susah. Jadi disitulah terjadi pemberontakan, perampokan di sana sini. Di Kecamatan Kutalim Baru ini aja, ya sering terjadi itu perampokan yang dilakukan oleh tentara yang tidak ditampung gitu. Sebentar Pak Uda, aku kok ngelihat sosok anak kecil luka-luka itu juga dibunuh ya? Yang mana? Enggak, aku ngelihat sosok anak kecil yang zaman-zaman dulu itu di sini, dan itu dia penuh luka-luka. Itu kurang tahu ya kan? Kurang tahu ya. Mungkin ya nggak tahu ya, namanya BHL kan namanya manusia biadab ya. Maaf kata ya. Mungkin sekeluarga juga dibunuh. Boleh-boleh saja. Itu. Soalnya teman-teman aku ngelihat anak kecil juga teman-teman. Tapi ini murahnya pun udah nggak ini lagi kan? Iya, namanya juga butuh makan ya kan. Apapun dihantam saja. Anak kecil pun ya wes sikat. Dan maaf kata di area Kutalim Baru ini rata-rata itu anak kecil loh. Yang rata-rata dari anak kecil kolonial Belanda sampai kolonial Jepang. Nah, anak-anak Jepang ini sebenarnya bukan asli Jepang, malahnya blasteran. Ini di luar konteks ya teman-teman ya. Yang area Kutalim Baru situ tuh dah. Itu kalau anak-anak Jepang itu lebih ke blasteran Indonesia.
tahu sendiri lah, Jepang juga, mohon maaf kata ya, tentara Jepang zaman dulu itu juga nafsu seksnya tinggi juga. Ya iya. Ya kan? Di sini juga banyak istri orang Belanda dulu. Loh, tuh kan? Jadi ya mohon maaf kata, anak-anak Belanda blasteran Indonesia juga dibunuh sama Jepang. Ya kan? Jepang juga dibunuh sama warga-warga pribumi juga. Iya. Ya kan? Jadi ya udah ngumpul. Nggak heran nih, yang ini kita video yang masalah Caca, ya, yang seperti Caca juga korban dari pribumi juga, mungkin juga dari BHL juga. Nah, itu sih. Mungkin ya, itu aku cuma duga-duga aja teman-teman. Jalan dari sana, Dari mana? di sini nunggu tukang pancung. Jalan dari sini. Tutup mata disuruh jalan karena di sana perkampungan kan. Jalan ke sini, disuruh berdiri dipancung jatuh. Oh, badannya Jatuh kan ke bawah. Enggak, jalan sambil jalan gini dipancung kan. Ini lepas dia terus jalan. Oh iya. Aku lampunya aku silo kali. orangnya nekam ya, orang kerjanya kemarahan, dendam, Nah, isi keluar semua itu. semua jadi satu. Gua nggak salah, kenapa gua yang dibunuh? Kenapa? Apa? Udah, aku lagi komunikasi wrong. Ya nggak salah. Apa tuh? Ya intinya gitulah. Itulah. Ya yang dibunuh ini pro Republik kan ya? Iya. Oh ya kan. Kayaknya kita nggak Kaya orang pemulung gitu, kepala desa gitu. Yang kita nggak bisa ke bawah ya. Gak mungkin lama bunuh diri. Kalau nggak mau. Tadi kalau bisa ke bawah kita ke bawah. Nggak bisa ke bawah. Ada jalan. Ada nggak yang kelihatan? Lihat, coba lihat. Ah, coba. Kurang lebih 50 meter sih lebih. Ini dalam banget anjir. Ini sekali jatuh mati sih, minimal sekarat. Minimal sekarat sih kalau jatuh. Kurang dipencung kok kamu udah di. Enggak, maksudnya kalau manusia yang sama sekarang pengen bunuh diri sini. Ini kalau di kamera mungkin bakal kelihatan cetek karena ilalangnya tinggi-tinggi banget. Ya kan? Nggak pernah diurus sih memang. Gak pernah diurus, gak ada yang bisa ke bawah. Itulah. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman ya dari apa yang kita ceritakan, storytelling di tempat lokasi kejadian ini benar-benar sangat mencekam, dan kita doakan teman-teman jiwa-jiwa yang nggak bersalah, yang pro Republik. Mohon maaf, BHL ini nggak pro Republik kan ya? ya bukan nggak pro Republik, dia ikut berjuang juga dulu ya Dulu, kan. Nah, karena dia udah nggak ditampung menjadi tentara, itulah dia istilahnya sakit hati. Sakit gitu. hati, sorry. Kita juga nggak tahu juga ya teman-teman ya. Dia ikut berjuang, namun dia nggak ditampung menjadi tentara ya kan. Jadi dia sakit hati. Terjadi pembantaian pada lurah, kepala desa sama ke ini ya kan, siang orang-orang kaya, artinya si Bayak katanya di Tanah Karo kan. Jadi kita bisa pahami ya teman-teman ya, zaman dulu seperti apa susahnya ya kan. Nih bagi teman-teman juga anak muda ya, cari duit susah ya. Ini Pak udah aja ladangnya di sini loh, dan aksesnya sungguh terlalu lah. Cuma teman-teman hargai perjuangan orang tuamu dalam mencari uang buat kalian semua ya. Nah, gua langsung saja closing ya. Dan jangan lupa doakan tempat ini teman-teman ya. Al-Fatihah bagi orang Islam, bagi orang non-Islam, doa menurut kepercayaan masing-masing. Oke? See you next time ya. Tetap tonton video ini sebagai pembelajaran bagi kalian. Ingat, mereka ada di sekitar kita. See you.
Aman kan? Aman dong. Ya tadi bangun saya kepleset. Wah, Gila.